Zach, what the bloody hell do you think you're Why do doing? you want to wrestle? I'm the toughest bastard in any room. Dwayne Johnson, how are you? For the family. Yang menampilkan The Rock di atas ring. Namun tiba-tiba acara tersebut diganti oleh adiknya Saraya hingga terjadilah rebutan remote. Zack yang suka dengan tayangan gulat dari WWE, sedangkan Saraya tidak tertarik walaupun keluarganya sendiri adalah para pegulat dan bergelut di bisnis dengan nama World Association of Wrestling atau disingkat WAW. Tak lama kemudian, ayah mereka yang bernama Ricky Knight datang tapi bukannya untuk melerai. Sang ayah malah mengajari anak laki-lakinya bagaimana cara menyerang yang benar. Begitupun dengan ibunya yang mengajarkan bagaimana Saraya harus menahan serangan. Hingga mereka pun melanjutkan perkelahian itu dan malah Sarayalah yang berhasil menjatuhkan Zack. Nah, melihat potensi itu, kedua orang tuanya memohon agar Saraya mau ikut dalam pertunjukan gulat yang beberapa hari lagi akan diadakan. Hal itu supaya ada pertunjukan baru dan penonton tak kecewa. Saraya awalnya menolak karena tak mau melawan orang yang tak ia kenal. Dari situlah akhirnya Zack mengajukan diri sebagai lawannya. Beberapa hari kemudian, pertunjukan gulat digelar. Zack naik ke ring dengan memakai kostum Power Ranger berwarna pink agar terlihat sebagai anak perempuan oleh penonton. Saraya juga sudah ada di atas ring walau masih ragu-ragu dengan kemampuan bergulatnya. Namun saat itu, Zack terus menenangkan dan mengajari Saraya hingga ia berhasil menyerang Zack dan memukulnya sampai terjatuh. Penonton pun langsung berteriak bangga kepadanya dan sejak saat itu, saat umurnya yang ke-13, Saraya menjadi ketagihan dan merasa bahagia ketika ia mendapat sorakan dari para penonton. Waktu pun terus berjalan. Kini Saraya dan Zack sudah tumbuh dewasa dan menjadi pegulat di bisnis keluarganya itu. Brittany, nama panggung Saraya, bersama Zack Zodiac harus bergulat dengan ayah dan ibunya dengan mengikuti skrip gerakan yang sudah mereka rancang agar tidak mencederai satu sama lain seperti apa yang dilakukan di WWE. Karena melihat kemampuan gulat yang dimiliki kedua anaknya, Ricky pun kemudian merekam aksi kedua anaknya dan mengirimnya ke sebuah program TV yang menayangkan permainan gulat bernama WWE atau World Wrestling Entertainment. Namun sayangnya saat ditelepon pihak WWE saat itu belum menanggapi serius video yang mereka kirimkan. Saraya dan teman-temannya juga sering membagikan beberapa brosur untuk mempromosikan pertunjukan gulat keluarganya. Tak jarang mereka mendapatkan penolakan dari orang-orang di sana. Bahkan ada sekelompok perempuan yang menolak menerima brosur tersebut karena menganggap kalau permainan gulat itu settingan. Ya memang settingan, tapi tetap saja gerakan pukulan dan juga tendangan itu nyata adanya dan harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah terlatih. Mereka juga menghina Saraya dan keluarganya dengan sebutan aneh. Untung saja Saraya masih bisa menahan emosi dan membiarkan mereka pergi begitu saja. Di samping mengadakan acara gulat, Zack juga mengajarkan anak-anak yang ingin bergulat. Ia mengumpulkan anak-anak jalanan yang mau dilatih untuk bisa bergulat di sekolah pelatihan WAW. Bahkan tak pilih-pilih seorang anak laki-laki yang tak bisa melihat saja Zack ajak untuk berlatih bersama. Semakin kesini, bisnis gulat dari Knight Family semakin sepi penonton. Ricky dan istrinya pun berusaha memutar otak agar pertunjukan gulatnya bisa menjadi lebih menarik, seperti dengan serangan-serangan ekstrim dengan tutup tong sampah, bahkan bola bowling. Di hari yang sama ketika Zack dan yang lainnya melakukan pelatihan, pacar Zack bernama Courtney datang dan mengabarkan bahwa dirinya sedang hamil anaknya Zack. Hal itu tentu saja merupakan kabar gembira, sekaligus menandakan bahwa dia harus lebih giat bekerja karena akan memegang tanggung jawab sebagai seorang ayah. Nah, setelah kejadian itu, pertemuan keluarga pun diadakan. Orang tua Courtney tampak begitu heran dengan tingkah keluarga Zack. Ya bayangin aja guys, keluarga Courtney ini adalah seorang guru yang jauh tidak mengenal WWE. Apalagi saat mendengar kalau ayah Zack adalah mantan perampok dan pernah dipenjara. Saat itulah sebuah kabar gembira datang dari Morgan yang menyampaikan kalau Saraya dan Zack diundang datang ke WWE untuk melakukan uji coba sebagai tahap seleksi masuk menjadi salah satu peserta selanjutnya. Berita tersebut cukup mengejutkan mereka sekaligus membuat bahagia karena akan ada kesempatan besar untuk menjadi bintang terkenal dan mendapatkan uang banyak dari sana. Sambil memperkenalkan apa itu WWE ke orang tua Courtney, Zack sangat antusias dan berharap sekali bisa menghidupi kekasih dan anaknya nanti dengan hasil kerja kerasnya di WWE. Di bulan April, mereka pun pergi ke London untuk melakukan uji coba. Mereka berdua begitu terpukau guys saat melihat panggung megah tempat para bintang SmackDown bertanding. Bahkan mereka juga berdua sempat bertemu The Rock.
Namun kehadiran The Rock di sana hanya sebagai pelengkap saja karena saat itu The Rock sudah lebih aktif dalam dunia film. Setelah bertemu dengan The Rock, mereka langsung mendapat arahan dari Morgan. Di sana mereka pun ditanyai tentang alasan mengapa memilih bergulat. Jawaban Saraya dan juga Zack pun berbeda. Zack mengatakan bahwa alasannya bergulat adalah karena dia suka melihat pertunjukan gulat, bahkan sampai hafal nama dan barang-barang yang dipakai oleh semua pegulat di WWE. Sedangkan Saraya mengaku bahwa dia bergulat karena merasa sensasi bahagia ketika sedang bergulat di atas ring. Setelah pertanyaan itu, mereka semua pun yang ada di sana diarahkan untuk melakukan gulat. Tentunya sesuai latihan yang mereka pahami sebelumnya. Satu persatu mereka pun mulai bertanding. Begitu juga dengan Zack yang melawan Saraya. Sampai tibalah waktu pengumuman siapa yang akan lolos ke tahap selanjutnya. Dan ternyata di antara beberapa peserta hanya Saraya saja yang lolos dan berhak ikut karantina di Florida, Amerika. Tentu saja hal itu membuat Zack merasa kecewa, namun ia berusaha untuk menyembunyikan kesedihannya. Setelah acara selesai, Saraya langsung menghampiri Morgan dan mengatakan kalau Zack tak ikut, maka ia juga takkan ikut. Bagi Morgan, tentu saja hal itu tak menjadi masalah karena menurutnya masih banyak yang berebutan ingin menjadi bintang terkenal di SmackDown. Zack pun berusaha meyakinkan sang adik bahwa dirinya baik-baik saja dan Saraya harus tetap melanjutkan kesempatan ini bukan untuk diri sendiri tapi untuk keluarga. Karena nasihat Zack dan waktu yang terlalu singkat untuk berpikir, Saraya pun akhirnya memutuskan untuk menerima kesempatan itu kembali. See you in Florida. Sesampainya di rumah, seluruh keluarga terkejut mendengar berita bahwa Saraya diterima dan akan pergi ke Florida untuk menjalani karantina. Sementara untuk Zack sendiri, jauh di dasar hatinya, ia memendam sebuah kekecewaan yang sangat berat karena mimpinya sendiri kini sudah hilang. Beberapa hari kemudian, saat akan berangkat, Zack pun memilih tidak ikut ke bandara dengan alasan ada urusan lain. Ia hanya memeluk adiknya dan mengatakan kalau Saraya harus tetap semangat agar cita-citanya bisa tercapai menjadi seorang bintang SmackDown. Sampailah Saraya di tempat karantina bernama NXT yang berada di Florida, yaitu sebuah divisi pengembangan WWE. Di sana, ia mulai bertemu dan berkenalan dengan beberapa wanita yang juga menjadi peserta karantina. Di minggu pertama, mereka disambut oleh pelatih Morgan dan langsung diarahkan untuk mengikuti beberapa latihan dasar. 1 minggu, 2 minggu Saraya terus berlatih sangat keras. Sedangkan di tempat lain, Zack tetap melalui harinya di WAW dan melatih anak didiknya bergulat walau dengan setengah hati dan semangatnya yang terus menurun. Sampai kemudian pacar Zack pun melahirkan. Di satu sisi ia bahagia, namun di sisi lain merasa takut dan terus meyakini hanya dengan masuk WWE lah dirinya bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Zack bahkan sempat kembali menelpon Morgan dan mengutarakan semua mimpinya, bahkan sampai mengatakan kalau inilah jalan satu-satunya untuk menghidupi anak dan istrinya. Namun tetap saja Morgan menolaknya karena menurutnya Zack tak punya sesuatu yang menonjol dalam dirinya. Suatu hari ketika latihan, salah satu peserta bernama Kristen yang sedang berlatih gerakan dengannya tidak sengaja memukul Saraya sampai beberapa kali. Semua itu ternyata karena Kristen tidak punya dasar latihan gulat. Karena sebelumnya ia memang adalah seorang model. Saraya yang merasa dirinya sengaja dipukul pun kemudian marah dan balik memukul wanita tersebut secara terang-terangan. Dan hal itu tentu saja membuatnya dimarahi oleh Morgan. Keesokan harinya, Saraya menghubungi keluarganya lewat video call. Dan ketika memberitahukan bahwa semua lawannya adalah wanita-wanita cantik, ibunya pun kemudian mengatakan kalau dia tetap lebih unggul karena memiliki pengalaman gulat. Sedangkan para lawannya mungkin terpilih untuk pelengkap saja supaya menarik banyak perhatian karena keseksiannya. Besoknya, Saraya pun menemui peserta wanita yang lain dan mengatakan kalau tamparan kepada Kristen kemarin karena memang Kristen adalah seorang model bukan seorang pegulat. Namun ternyata kedua wanita itu juga nyatanya adalah model dan juga cheerleader. Akhirnya Saraya pun pergi karena tak enak telah membicarakan pekerjaan model yang tak cocok ikut dalam SmackDown. Semenjak saat itu, Saraya jadi semakin merasa dikucilkan dan sadar bahwa dia tidak memiliki teman sama sekali. Dia bahkan menganggap hal itu terjadi karena gayanya yang tomboy dan tidak seseksi ketiga wanita itu, bukan karena perilakunya. Dan ketika di WWE Divas promo, Saraya pun dipermalukan oleh rekan-rekan wanitanya. Para penonton juga menyorakinya karena tidak berpenampilan seksi seperti rekan-rekan yang lain.
Semangat Saraya semakin turun dan merasa sendiri. Apalagi Zack yang selama ini terus memberi semangat dan motivasi tidak ada bersamanya saat itu. Sedangkan Zack sendiri saat ini semakin tidak semangat menjalani hidup dan kesehariannya. Putus asa terhadap penampilannya, Saraya pun memilih mengubah drastis dirinya. Ia mewarnai rambut menjadi pirang dan mengubah kulitnya menjadi kecoklatan seperti ketiga rekannya. Ia pun menganggap bahwa dengan mengubah penampilannya dirinya bisa diterima oleh mereka. Keesokan harinya, peserta pelatihan yang tersisa akan pergi ke pantai untuk berlatih. Dan semua orang pun terkejut dengan penampilan Saraya yang berubah drastis. Tapi ternyata perubahannya tersebut tidak menjadi jaminan dia mendapatkan teman dan disukai semua orang. Bahkan ketika latihan pun semangatnya semakin menurun dan hampir saja menyerah. Dia juga sempat melabrak ketiga rekan wanitanya itu karena merasa digosipi. Namun hal itu malah mempermalukan dirinya sendiri karena selama ini Saraya sendiri yang merasa minder. Di pertengahan jalan ketika bus berhenti, Saraya yang sedang sendirian di luar dihampiri oleh Morgan. Mereka pun berbicara banyak dan Morgan memberinya nasihat bahwa jalan untuk menjadi seorang bintang memang tidaklah mudah. Saraya harus memiliki semangat dan keberanian menghadapi tantangan yang akan silih berganti datang. Namun kalau memang tidak siap, maka ada banyak cara untuk mundur dan berhenti bermimpi lalu kembali ke keluarganya menjadi pekerja harian sebagai pegulat. Ketika libur karantina beberapa hari, Saraya pun pulang ke Norwich untuk menemui keluarganya. Ayah dan ibunya pun cukup terkejut dengan penampilan barunya saat itu. Tapi Saraya pun beralasan kalau perubahannya itu karena pengaruh lingkungan dan teman-temannya, bukan karena terpaksa. Jadi mumpung Saraya di Norwich, keluarganya pun merencanakan untuk mengadakan pertunjukan dengan menghadirkan Saraya sebagai tamu spesial dan menjadi lawan Zack. Dan di malam sebelum pertunjukan, Saraya pun menemui Zack dan saling menyapa walau dalam keadaan canggung. Saat itu tak disangka Saraya membuat pengakuan bahwa dirinya tidak akan kembali ke karantina dan akan di sini saja bergulat bersama keluarganya. Tentu saja ketika mengetahui hal itu, Zack semakin emosi. Dia merasa Saraya tidak memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Padahal kesempatan inilah yang diharapkan Zack. Tapi sayangnya Zack sendiri tidak seberuntung Saraya yang mampu mendapatkan itu. Kekecewaannya yang dirasakan Zack pun dia lampiaskan ketika mereka berdua harus bertanding di atas ring. Zack tidak mengikuti skrip gerakan yang sudah dibriefingkan, melainkan dengan benar-benar menghajar adiknya sendiri hingga hampir cedera. Tentu hal itu tidak biasa, orang tuanya pun juga merasa heran dengan sikap Zack yang seolah ingin mencelakai Saraya. Ketika permainan selesai, sampai di belakang panggung Zack pun mengaku kecewa dengan keputusan Saraya yang tidak ingin kembali ke NXT lagi. Ricky pun sangat marah mendengar keputusan Saraya yang sepihak itu. Namun Saraya tetap yakin untuk tidak kembali ke Florida. Sang ibu pun ikut menenangkan dan mencoba berbicara baik-baik dengan Saraya bahwa ini adalah impian mereka semua. Namun, Saraya pun membantah dan mengatakan kalau itu adalah impian mereka, bukan dirinya. Tak berapa lama di malam itu juga, kekasih Zack mengatakan kalau Zack belum juga pulang ke rumah. Tanpa pikir panjang, semua orang pun mencari Zack karena mengkhawatirkan keadaannya saat itu. Mereka tidak mau Zack seperti saudara tirinya, yaitu Roy, yang juga sempat frustasi dan sedang dipenjara karena tidak berhasil masuk ke dalam WWE. Dan benar saja, mereka pun menemukan Zack di sebuah klub malam dan sedang berantem dengan beberapa orang di sana. Zack memang sengaja mencari lawan untuk melampiaskan emosinya yang terpendam. Namun untung saja, sebelum suasana semakin kacau, sang ayah pun berhasil menahan dan menarik Zack yang frustasi itu keluar klub. Dengan masih dihinggapi emosi, Zack pun mengeluarkan semua isi hatinya kepada Saraya, termasuk sangat menyayangkan memilih tidak melanjutkan di WWE padahal dia sendiri sangat ingin berada di posisi itu. Zack bahkan mengatakan bahwa sang adik telah mengambil mimpinya. Akhirnya, Saraya pun terpaksa harus mengatakan kenyataan yang menyakitkan bahwa penyebab dia tidak ada di WWE sekarang bukan karena Saraya telah mengambil mimpinya, melainkan karena pihak WWE tidak menginginkan Zack. Keesokan harinya, ayahnya pun meminta maaf kepada Saraya dan kemudian menyerahkan semua keputusan apakah akan lanjut atau memang berhenti sampai di sini saja. Karena apapun keputusan yang Saraya inginkan, Saraya adalah tetap seorang anak yang ia sayangi. Namun, alih-alih berhenti, Saraya malah kembali bersemangat dan memutuskan untuk melanjutkan mimpinya. Ia juga mengubah kembali penampilannya seperti semula. Selain itu, dia juga memperbaiki tingkah lakunya, membuang jauh-jauh rasa mindernya dan mulai mau berbaur dengan teman-teman karantina lainnya. Semakin hari, mereka pun semakin akrab.
Mereka berlatih bersama, saling menyemangati dan juga kompak dalam setiap latihan di atas ring. Hari demi hari kembali berlalu, kemampuannya terus mengalami kemajuan pesat. Sebagai hadiah karena mereka sudah sampai sejauh ini, seluruh peserta pun diajak untuk mendapat kesempatan menonton langsung Diva Champion di malam acara WrestleMania. Saat menonton, tiba-tiba Saraya diundang oleh The Rock ke ruangannya. Hal itu tentu saja membuat Saraya terkejut sekaligus penasaran. Awalnya, Saraya pun mengira telah melakukan kesalahan dan akan dikeluarkan dari NXT. Namun sebelum dijawab, The Rock pun malah menyuruh dia menelepon keluarganya lebih dulu. Awalnya, Ricky menyangka kalau telepon itu orang iseng, bahkan menyuruh The Rock untuk membuktikannya. Setelah Saraya mengatakan kalau The Rock itu asli, The Rock pun langsung menjelaskan kalau Saraya akan memulai debutnya besok di program RAW untuk melawan langsung pegulat wanita bernama Ezili yang dikenal sebagai juara bertahan di Divas Champion. Kabar itu tentu saja membuat Saraya, ayahnya dan semua keluarganya bahagia. Malam yang ditunggu-tunggu pun tiba. Divas Champion kembali digelar dengan ribuan penonton yang siap menyaksikan acara itu di stadion. Saraya yang masih di ruang ganti pun masih saja merasa gugup. Bahkan ketika acara sudah dimulai pun dia masih bertahan di ruangan tersebut. Apalagi ketika ia juga sempat teringat Zack yang biasanya selalu memberikan semangat. Namun tiba-tiba ia pun dikejutkan dengan dering panggilan dari ponselnya. Ternyata itu adalah video call dari Zack. Zack yang sudah menyadari atas kehilafannya selama ini dan sudah bisa menerima kenyataan mencoba untuk kembali lagi kepada Saraya sebagai seorang abang yang selalu ada untuk adiknya. Berkat Zack, kini Saraya tampak bahagia dan kembali percaya diri untuk tampil di Divas Champion. Ia keluar dan menuju ring dengan yakin dan percaya diri. Meski ketika sudah berhadapan langsung, ia pun kembali gugup, ditambah sorakan ribuan penonton yang menyaksikan langsung di sana. Tapi untuk kali ini, Saraya tetap yakin dan mencoba untuk menghadapinya. Di beberapa serangan awal, Saraya masih belum ada perlawanan. Namun, tak disangka akhirnya Saraya pun bisa menyerang lawannya dengan menggunakan gerakan yang dikenal dengan serangan Zack. Karena gerakan itu yang sering digunakan Zack ketika mengalahkan lawannya di atas ring. Dan Saraya pun akhirnya keluar sebagai pemenang di Divas Champion malam itu. Film pun berakhir dengan menampilkan rekaman-rekaman asli perjuangan dan juga kehidupan